Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat video pembahasan tentang limit trigonometri. Nah, ini adalah materi matematika peminatan kelas 12. Oke, nah pada umumnya limit itu terdiri dari dua jenis fungsi ya. Ada yang pertama adalah limit fungsi aljabar dan yang kedua adalah limit fungsi trigonometri. Nah, kemudian dari segi bentuknya, limit itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bentuk tentu, ya, limit bentuk tentu, dan yang kedua adalah limit bentuk tak tentu. Oke, seperti apa bentuk tentu dan bentuk tak tentu? Nah, coba kita lihat di sini. Kita misalkan diberikan ya bentuk limit dari fungsi fx dibagi gx, di mana x-nya mendekati nilai p. Nah, pastinya langkah pertama adalah kita coba untuk mensubstitusikan nilai x menjadi p. Maka kita peroleh fungsi ini menjadi sama dengan fp per gp. Nah, bentuk fp per gp ini ada dua kemungkinan, bisa jadi dia bentuknya tentu, bisa jadi bentuknya tak tentu. Nah, coba yang pertama, hasil dari fp per gp bisa jadi hasilnya adalah a per b atau a per 0 atau 0 per b. Nah, di mana a dan b ini adalah nilai yang bukan 0 ya, atau nilai yang tak 0. Nah, contohnya kalau A per B berarti 12 per 3, ya, 7 per 2, atau 100 per 20 dan sebagainya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini hasilnya, ya, A per B atau A per 0 atau 0 per B, maka di sini disebut dengan limitnya bentuk tentu. Nah, untuk bentuk tentu, maka selesai, kita nggak perlu kita apa-apakan lagi, inilah hasilnya. Ya, paling kita sederhanakan saja. Contohnya kalau seandainya kita dapat 12 per 3, maka kita sederhanakan menjadi 4. Ya, atau kita dapatkan 2 per akar 3, nah kita rasionalkan, dan seterusnya. Nah, kalau dapat hasilnya 0 per B, jelas hasilnya adalah 0. Nah, apabila hasilnya A per 0, nah kita lihat limit kiri dan kanannya. Ya, limit kiri dan kanannya tuh harus sama. Ya, nah kalau hasilnya A per 0, maka nanti hasilnya adalah tak hingga. Nah, adakah hasil selain ini? Ya, tentunya ada. Ya, nih bentuk yang kedua, hasil dari fp per gp-nya bisa jadi kemungkinannya 0 per 0. Ya, atau tak hingga per tak hingga, atau 0 kali tak hingga. Kemudian ini kalau bentuknya adalah pengurangan ya. Ada bentuk lain adalah tak hingga kurang tak hingga, 0 pangkat 0, atau tak hingga pangkat tak hingga. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, nah maka limitnya ini berbentuk ya limit bentuk tak tentu. Nah, kalau kita muncul bentuk seperti ini kita tugas kita belum selesai. Berarti kita nggak bisa langsung mensubstitusikan nilai x menjadi p. Berarti kita harus proses terlebih dahulu. Prosesnya gimana? Kita rubah bentuk tak tentu ini ya menjadi bentuk tentu. Nah, bagaimana cara merubahnya? Nah, insya Allah nanti akan saya buatkan video khusus tentang limit bentuk tak tentu. Nah, untuk sesi kali ini saya akan berfokus pada bentuk yang tentu terlebih dahulu. Oke, kita lihat beberapa teladan ya untuk yang limit bentuk tentu. Oke, teladan pertama kita punya soalnya limit ya, tentukan, jelas ya pertanyaannya, tentukan limit dari cos 2x dibagi x min 1/4 phi untuk x mendekati 0. Nah, berapa nilai ini? Ya, jadi ketika x mendekati 0, maka cos 2x dibagi x min 1/4 pi akan mendekati nilai berapa? Oke, langkah pertama pastinya, ya setiap soal limit itu kita nggak dikasih tahu ya, kalau limit ini adalah tentu atau limit ini adalah tentu. Ya, jadi kita sendiri yang harus menentukan apakah limit ini tentu atau tak tentu. Nah, langkah pertama adalah kita ngecek dengan cara kita substitusikan, ganti ya, atau substitusikan x-nya menjadi 0. Jadi setiap x yang ada di sini kita ganti dengan 0. Jadi kita punya cos 2x menjadi cos 2 kali 0. Nah, ketika kita substitusikan, nah nggak perlu lagi kita menulis kata limit lagi ya. Karena x-nya sudah kita substitusikan menjadi 0. Oke, jadi pembilangnya menjadi cos 2 kali 0, penyebutnya menjadi 0 dikurang 1/4 phi. Nah, kita cek hasilnya, cos 0 adalah 1. Ya, 0 dikurang 1/4 pi menjadi min 1/4 pi. Nah, jelas sekali bentuknya adalah A per B.
ya, A per B A-nya 1, B-nya min 1/4 V. Nah, sehingga selesailah tugas kita. Nah, karena ini bentuknya bentuk tentu, ya. Nah, palingan kita sederhanakan saja, hasilnya berapa? 1 dibagi min 1/4 V menjadi min 4 per V. Jadi ketika X mendekati 0, cos 2X dibagi X min 1/4 V mendekati nilai min 4 per V. Oke, soal selanjutnya, nah di sini agak panjang ya. Soal yang kedua, kita punya ketika X mendekati 1/3 V, maka akar 3 sin X ditambah cos X dibagi akar 3 cos, ya, akar 3 dikali cos 1/2 V dikurang X. Oke, tentunya kita harus ingat ya nilai dari perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa, ya. Nah, 1/3 V ini setara dengan 1/3 kali 180 derajat, ya. Jadi setara dengan 60 derajat. Oke, langkah pertama kita cek apakah ada bentuknya tentu atau tak tentu limitnya. Ya, dengan cara kita substitusikan setiap X kita ganti dengan 1/3 V, maka kita peroleh bentuk menjadi akar 3 sin 1/3 V tambah cos 1/3 V dibagi akar 3 cos dari setengah V dikurang 1/3 V. Nah, ini kan 60 derajat ya 1/3 V. Nah, kita harus ingat-ingat rumus dari atau nilai dari perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Sin 1/3 V, sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Cos 60 derajat adalah setengah, maka kita peroleh akar 3 dikali setengah akar 3 ditambah cos 60 adalah setengah. Dibagi akar 3 cos, nah ini kita sederhanakan dulu sudutnya. 1/2 V itu 90 derajat. Ya, 90 derajat dikurang 60 derajat adalah 30 derajat. Jadi cos 30 derajat. Ya, 1/6 V. Nah, tinggal kita hitung berapa nilai cos 1/6 V atau cos 30 derajat adalah ya tentunya setengah akar 3. Nah, ini kita kalikan ya, akar 3 kali akar 3 kan 3 dikali setengah jadi 3/2. Ditambah 1/2 ya dibagi dengan akar 3 cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, langkah selanjutnya adalah, nah ini kita coba jumlahkan. Nah, 3/2 tambah 1/2 kan jadi 4/2 ya, atau 2. Sementara penyebutnya akar 3 kali akar 3 itu 3 ya, dikali setengah jadi 3/2. Maka dapatlah 3/2 atau 2 dibagi 3/2 hasilnya adalah 4/3. Jadi kesimpulannya ketika X mendekati 1/3 V, maka bentuk fungsi trigonometri ini mendekati nilai 4/3. Nah, itu pembahasan untuk teladan 1. Ya, kita lanjutkan ke teladan yang kedua. Oke, teladan kedua, soal yang pertama. Ya, saya selipkan sedikit ya, limit aljabar ya. Tidak ada fungsi trigonometrinya ya. Enggak apa-apa, kita coba. Ketika X mendekati 2, maka ini mendekati nilai berapa? Ya. Kita cek terlebih dahulu apakah dia termasuk bentuk tentu atau tak tentu. Dengan cara kita ganti X dengan angka 2 ya. Jadi akar 5 kali 2 minus 1 dikurang akar 2 minus 1 dibagi dengan 2 kuadrat min 3 kali 2 tambah 4 ya, 2 kuadrat min 3 kali 2 tambah 4. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari ini ya, 5 kali 2 10 kurang 1 jadi 9 ya, akar 9 dikurang akar 2 minus 1 akar 1. Jadi akar 9 min akar 1 pembilangnya. Penyebutnya 4 kurang 6 tambah 4. Maka kita peroleh hasilnya akar 9 adalah 3 dikurang 1 menjadi 2. 4 tambah 4 8 kurang 6 jadi 2. Jadi 2/2. Maka limit ini termasuk limit bentuk tentu. Jadi cukup kita selesai sampai di sini ya. Selanjutnya paling kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan hasilnya menjadi 2/2 ya, setara dengan 1. Jadi ketika X mendekati 2, bentuk ini ya nilainya mendekati angka 1. Oke, itu soal yang pertama di teladan 2. Soal yang kedua, limit X mendekati setengah V. Setengah V ini setara dengan 90 derajat. Ya, dari fungsi 3 sin X dikurang cos X dibagi tan dari X min 1/4 V. Nah, ketika kita dapat soal seperti ini, sama seperti soal-soal sebelumnya, coba kita cek apakah dia masuk ke dalam bentuk tentu atau tak tentu. Ya, diceknya dengan cara kita substitusikan nilai X menjadi setengah V.
Ya, kita ganti semua dengan setengah V, maka kita peroleh 3 dikali sin setengah V min cos setengah V dibagi dengan tan setengah V min seperempat V. Maka akan kita peroleh, ini kan sin 90 adalah 1, cos 90 0 ya, maka kita peroleh 3 kali 1 min 0 dibagi tan dari 90 kurang 45 ya, seperempat V ini 45 derajat. Jadi 90 kurang 45 hasilnya 45, jadi tetap seperempat V. Nah, tan seperempat V ini nilainya adalah 1. Ya, kata kuncinya untuk bisa mengerjakan soal ini kita harus mengingat kembali nilai-nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa ya, jangan lupa itu. Jadi ini 3 kurang 0,3, nah, tan 45 adalah 1. Maka kita peroleh hasilnya adalah 3. Jadi ketika X mendekati setengah V, maka fungsi ini mendekati nilai 3. Oke, ini untuk teladan 2. Oke, kita lanjutkan ke teladan yang ketiga ya. Teladan yang ketiga, soal yang pertama. Oke, limit X mendekati setengah V dari 1 min cos 2X dibagi sin X min 1. Ya, sama seperti sebelumnya, kita cek terlebih dahulu apakah dia bentuk tentu atau bentuk yang tak tentu ya, dengan cara kita coba substitusikan nilai X menjadi setengah V, maka kita peroleh bentuk ini menjadi 1 min cos 2 kali setengah V dibagi sin setengah V ya dikurang 1. Oke, nah ini bisa kita kalikan ya, 2 kali setengah V kan jadi V ya. Nah, jadi kita punya 1 min cos V, sementara ini sin 90 hasilnya 1 ya, 1 ya. Nah, ini jelas ketika X mendekati setengah pi dari kanan maupun dari kiri hasilnya sama ya. Nah, kemudian cos V ya. Cos V berarti setara dengan 180 derajat. Cos 180 derajat itu adalah hasilnya min 1 ya, setara dengan min cos 0 ya, karena di kuadran 2 kan negatif. Jadi kita punya hasilnya 1 dikurang min 1 dibagi 0 ya, sama dengan ya 1 tambah 1 2 per 0 ya, maka kita katakan hasilnya adalah bentuk limitnya termasuk bentuk limit tentu ya. Jadi kita nggak perlu apa-apakan lagi, langsung kita tentukan hasilnya 2 per 0, sederhanakan menjadi tak hingga. Jadi ketika X mendekati setengah V, maka nilai dari 1 min cos 2X per sin X min 1 mendekati nilai tak hingga. Berarti terjadi asimtot nih ya, di X sama dengan setengah V. Oke, untuk soal yang kedua ya, dari teladan 3, limit X mendekati seperempat V dari fungsi 1 min akar 2 sin X dibagi sin X tambah cos X. Ya, sama seperti soal sebelumnya, kita coba langkah pertama substitusikan nilai X menjadi seperempat V atau 45 derajat, maka kita punya 1 min akar 2 sin 45 derajat dibagi sin 45 derajat tambah cos 45 derajat. Oke, sin 45 dengan cos 45 hasilnya sama ya, setengah akar 2. Maka kita peroleh hasilnya 1 min akar 2 dikali setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Nah, ini sama-sama akar 2, jadi tinggal kita jumlah setengah tambah setengah 1 ya. Jadi setengah akar 2 tambah setengah akar 2 adalah 1 akar 2 atau akar 2 saja. Sementara bagian pembilangnya ini kan akar 2 kali akar 2 1 ya, dikali setengah jadi 1. Jadi 1 min 1. Nah, jadi 1 min 1 hasilnya adalah 0 per akar 2. Jadi bentuknya 0 per B ya. Jenis 0 per B adalah bentuk tentu. Jadi limit ini masuk ke kategori bentuk tentu. Nah, sehingga selesai tugas kita, nggak perlu kita apa-apakan bentuk limitnya. Jadi hasilnya 0 per akar 2 bisa disederhanakan menjadi sama dengan 0. Jadi artinya ketika X mendekati seperempat V, maka bentuk ini nilainya akan mendekati angka 0. Oke, nah saya rasa untuk pertemuan pembahasan limit bentuk tentu ini cukup sampai di sini. Nanti akan selanjutkan untuk materi bentuk yang tak tentu. Oke, nantikan video pembahasan selanjutnya, tentunya di channel yang sama. Oke, saya ucapkan sekian dan terima kasih.